Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut kita dapat bertemu kembali di rumah dari rumah-rumah Allah setelah berapa lama kita libur? Sebulan lamanya kita libur. Ya. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali di malam hari yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita bersyukur dan ini kita patut syukuri. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk duduk-duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan selama libur sebulan jamaah memurojaah kitab ini di rumahnya. Murojaah enggak ya? Insyaallah enggak ya. Baik. Enggak jadi masalah, yang mudah-mudahan masih sebagian masih ingat ya bab-bab yang pernah kita bahas. Karena di malam hari ini kita akan masuk bab ya, inti dari ilmu tajwid. Inti dari ilmu tajwid, yaitu bab apa sekarang? Makharijul huruf. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya makharijul huruf ini adalah bab terpenting nomor 1 di dalam ilmu tajwid. Oleh karenanya Al-Hafiz Ibnul Jazari rahimahullah dalam muqaddimah Jazariyahnya mengatakan, wa ba'du inna hadhil muqaddimah fi ma'ala qari'ihi ayya'lama idh wajibun alaihi muhattimu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kata beliau, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Wa ba'd, dan selanjutnya bab ini adalah merupakan bab muqaddimah, kata Al-Hafiz Ibnul Jazari rahimahullah. Fima ala qari'ihi ayya'lamah idh wajibun alaihi muhattimu qabla syuru'i awalan ayya'lamu, kata beliau. Yang wajib diketahui oleh para qari. Qari itu apa jemaah? Membaca Al-Qur'an. Jadi kata beliau, ini muqaddimahnya ilmu tajwid. Yang pertama, yang paling awal yang wajib kita pelajari yaitu bab makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang wajib diketahui oleh para qari, kata beliau, kata Ibnul Jazari, wajib atas mereka sebelum memulai qiraah untuk mengetahui bab ini. Sebelum kita membaca Al-Quran, kata beliau, wajib mengetahui dan mempelajari bab makharijul huruf. Kemudian makharijal hurufi wa sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Tempat-tempat keluarnya huruf dan sifatnya. Jadi huruf itu jamaah punya tempat keluar
punya juga sifat. Dan setiap huruf di dalam Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir itu mukjizat. Mukjizat. Kalau kita nggak belajar makhorijul huruf terus nekat baca Al-Quran, kita nggak tahu huruf ini letaknya di mana, huruf ini keluarnya dari mana, kemudian kita baca Al-Quran sebelum belajar bab ini, maka kemungkinan akan lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Mungkin dulu kalau kita belajar ya sama guru-guru kita, yang pertama dipelajari bab apa biasanya? Biasanya belajar bab nun sukun dan tanwinnya enggak? Dulu kan kita belajarnya idgham, izhar, iqlab, ikhfa. Itu yang pertama kita pelajari, ya enggak? Sebagian mungkin sudah pernah belajar makhorijul huruf, sebagian mungkin masih asing. Makanya kata beliau, wajib bagi seorang qori sebelum memulai qiraahnya, sebelum mulai bacaan Al-Qur'annya, mengetahui bab ini terlebih dahulu. Karena kalau salah mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ketika membaca Al-Qur'an, maka maknanya berubah, ya, maka maknanya menjadi berubah. Kemudian liyalfidhu bi afsahil lughati, supaya bisa melafadzkan huruf-huruf tersebut dengan fasih. Ya, dengan fasih. Makanya tujuan kita belajar tajwid untuk apa? Masih ingat enggak? Tujuan antum belajar ilmu tajwid itu untuk apa? Untuk menghindari lidah dari lahan ketika membaca Al-Quran. Itu tujuan belajar ilmu tajwid, untuk menghindari lidah kita dari lahan. Lahan itu apa sih? Kesalahan. Dari bahasa Arab tuh. Lahan itu kesalahan. Jadi untuk menghindari lidah kita dari kesalahan ketika membaca Al-Quranul Karim. Nah, ketika antum baca Al-Quran terus ada lahan, dan lahan di sini dibagi dua oleh para ulama. Kesalahan dalam membaca Al-Quran dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kesalahan besar, lahan jali. Sepakat para ulama hukum melakukan lahan jali itu haram. Ya, haram. Karena bisa merubah makna. Kemudian yang kedua, lahan khafi. Kesalahan ringan, kesalahan yang tersembunyi. Ya. Hanya mungkin penuntut ilmu yang tahu kalau orang melakukan lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Hukum melakukan lahan khafi itu hukumnya makruh, dibenci. Nah, kita belajar tajwid tujuannya untuk menghindari dua kesalahan itu. Baik lahan khafi, kesalahan ringan, maupun lahan jali. Itu tujuan awal, bukan untuk hebat-hebatan. Bukan untuk memvonis orang. Saya udah belajar tajwid, ente salah nih, makhrajnya bukan kayak gini. Enggak. Yang pertama untuk diri kita sendiri, untuk menghindari kesalahan kita dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya di bab yang paling terpenting ini, makhorijul huruf, kata Ibnul Jazari rahimahullah, kita melatih makhorijul huruf agar lidah kita tuh fasih dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dan juga sifat-sifatnya. Itu ajibnya tuh huruf-huruf hijaiyah, dia punya tempat keluar, punya juga sifat. Satu huruf itu minimal keluar 4 sifat tuh, minimal 4 sifat. Tanpa sifat ismat dan idlaq, kalau itu kita tiadakan. Karena berhubungan dengan lughah, dengan bahasa. Minimal kalau kita mengucapkan huruf ba saja, ba, berarti dia punya tempat keluar, punya juga sifat, keluar tuh beberapa sifat ba. Ba, kemudian kalau kita mengucapkan ta. Ya, mungkin ada sebagian orang mampu mengucapkan ta dengan baik makhrajnya, tapi sifatnya keliru. Ada. Makanya di sini satu paket nih jamaah. Setelah belajar makhorijul huruf, kita belajar sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Sekarang kita masuk pembahasan definisi makhorijul huruf. Di halaman 18 kita lihat sama-sama. Makharij adalah jamak dari kata makhraj. Artinya tempat keluarnya huruf. Ini secara bahasa. Adapun makna secara istilah, kata para ulama adalah mahallu khurujil harfi, tempat keluarnya huruf, ya allazi yanqati'u indahu sautun nutqi bihi fatamayyazu bihi an ghairihi, tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz atau pengucapan, ya, yang dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf yang lainnya. Itu pengertian makhorijul huruf secara istilah, ya. Saya ulangi, pengertian makhorijul huruf secara bahasa artinya tempat keluarnya huruf
Adapun secara istilah yaitu tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara. Tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz atau pengucapan, yang dengannya dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini pengertian makhorijul huruf secara istilah. Kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana sih cara mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah? Maka ada dua cara di sini. Kita lihat yang pertama di halaman 18, yaitu menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Dan ini diistilahkan oleh para ulama dengan istilah tasydidul huruf. Boleh ditambahkan di situ. Poin nomor 1 itu menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut diistilahkan tasydidul huruf. Tasydidul huruf. Kemudian cara yang kedua yaitu menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Diistilahkan oleh para ulama dengan istilah taskinul huruf. Taskinul huruf. Contoh di sini. Umpamanya kita ingin menentukan tempat keluarnya atau makhraj huruf ba, maka tempuh langkah pertama terlebih dahulu, tasydidul huruf, yaitu dengan mentasydidkan huruf ba, kemudian dengan menambahkan hamzah sebelumnya. Maka perhatikan jemaah, ikuti saya. Abba, silakan. Abba. Nah, terasa nggak kira-kira di mana tuh tempat keluarnya? Abba. Di mana kira-kira keluarnya huruf ba jemaah? Apa ketemu apa? Kedua bibir bertemu dalam keadaan tertutup. Abba. Iya. Nah, kalau belum ketemu juga dengan tasydidul huruf, maka tempuh langkah kedua, taskinul huruf. Ba-nya diberikan harokat sukun, dimatikan dengan menambahkan huruf hamzah sebelumnya. Perhatikan, ab, silakan. Ab. Baik. Terasa ya di kedua bibir bertemu. Itu cara mengetahui tempat keluarnya huruf. Coba sekarang huruf nun. Contoh huruf yang kedua, huruf nun. Yang pertama dengan tasydidul huruf terlebih dahulu. Ditasydidkan huruf nunnya jemaah. Perhatikan. Anna. Sambil dirasakan. Ketika mengucapkan nun bertasydid, apa ketemu apa tuh? Anna. Iya, apa kira-kira? Ujung lidah menempel di gusi gigi seri atas. Ya, gusi gigi seri atas. Baik, kalau belum ketemu juga maka nunnya diberikan harokat sukun. Perhatikan, an. Kaidahnya gini jemaah. Kalau huruf tersebut sukun, maka dia akan mendekat pada huruf tersebut atau mati pada huruf tersebut atau menempel pada huruf tersebut. Kalau harokat huruf tersebut mati, sukun. Tapi kalau dia hidup, harokatnya dia akan menjauh dari makhrajnya. Itu kaidahnya. Kalau huruf hijaiyah tersebut berharokat, fathah, kasroh, dhammah, fathah ten, kasroh ten, dhammah ten, dia akan mendekat ke makhrajnya, bahkan menempel dia, berhenti di situ. Tapi kalau dia sukun, menjauh dari kalau dia sukun mendekat, kalau dia hidup menjauh dari makhrajnya. Coba sekarang kita sukunkan huruf nun. An. Nempel enggak ke makhrajnya? Nempel. Coba hidupkan. Anna. Menjauh atau mendekat? Jauh. Itu kaidahnya coba. Ya. Itu kaidahnya. Jadi kalau huruf tersebut mati, dia mendekat ke makhrajnya, sukun. Tapi kalau dia hidup, menjauh dari makhrajnya. Coba sekarang. Ba sukun. Ab, silakan. Jangan dipantulkan dulu ya, jangan dipantulkan dulu. Ab. Sekarang kita hidupkan. Ba. Jelas ya, jadi kalau sukun menempel pada makhrajnya, kalau dia hidup menjauh. Nah, itu kaidah dalam makhorijul huruf. Baik. Kemudian yang berikutnya nasihat para ulama salaf, ya, para ulama salafus saleh tentang pentingnya para penuntut ilmu untuk mempelajari makhorijul huruf. Yang pertama nasihat dari Al-Imam Abu Ja'far
Ibnul Badish, ya. Ia mengatakan, memberi nasihat kepada para penuntut ilmu, kata beliau, wa ana usid taliba bihifdzi makharijil hurufi wa sifatiha. Aku berwasiat, aku memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu untuk menghafal makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Karena kenapa? Bab ini sangatlah penting. Apalagi kita orang ajam. Orang ajam itu apa coba? Non Arab, alias Arab maklum ya. Bukan Arab asli, kita Arab maklum deh. Ya. Dot aja nggak selesai gitu kan. Maka kita orang ajam belajar ya. Orang Arab aja. Dalam asar Ibnu Umar ya, dalam sebuah asar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini kalau salah setoran sama ayahnya Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar kalau setoran hafalan, kalau lupa itu diingatkan sama ayahnya Umar, ya radhiyallahu anhu, diingatkan kalau dia lupa ketika setoran hafalan Quran. Tapi kalau salah huruf, ketukar hurufnya, Arabi jemaah, sahabat. Salah huruf, maka Umar pukul tuh anaknya Ibnu Umar. Pukul Ibnu Umar sama Umar dalam sebuah asar. Itu cara mendidik Umar pada anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya jemaah, sahabat saja sekelas Ibnu Umar terkadang keliru dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, apalagi kita. Mungkin yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji ke tanah suci, biasanya ba'da asar tuh ada halakoh-halakoh di Masjid Nabawi. Di situ tuh ada anak-anak Arabi, bahkan sebagian orang dewasa, orang Saudi juga, itu masih belajar makharijul huruf. Ya. Babi, bu, tati itu ya. So, si, su, masih belajar. Terkadang khotok kata syekhnya, salah, nggak fasih. Terus kita orang ajam nggak mau belajar, kelewatan ya mah. Orang Arab aja belajar. Makanya kalau ada fitnah itu jangan sibuk sama fitnah. Kita di zaman fitnah, jangan masuk fitnah tersebut, ya. Tapi kita sibukkan dengan ilmu. Al-Fatihah belum fasih udah sibuk sama fitnah. Fasihin dulu Al-Fatihahnya. Jadi kita belajar jemaah, menuntut ilmu terus sampai mati. Terutama makharijul huruf, agar lisan kita nih fasih ketika membaca Al-Quran, terutama surat apa yang paling mendasar, surat apa jemaah? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Di sini siapa yang sudah fasih Al-Fatihah? Coba cung. Ini pada tawabu semuanya. Belajar jemaah, Al-Fatihah dasar. 17 kali kita setiap hari itu dalam sholat wajib. Kalau tambah sholat sunnah berapa kali? Dari baligh sampai usia kita saat ini, kira-kira jemaah, udah benar belum Al-Fatihah sih kita? Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, sudah belajar maksimal enggak? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peras keringat. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi mampunya di sini mampu yang maksimal tuh jemaah. Kalau untuk dunia antum kan maksimal tuh, ya enggak? Kayak banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berangkat gelap, pulang gelap. Hasil segitu-segitu aja Ustaz gitu ya. Tapi kalau untuk akhirat ilmu, ya silakan jawab masing-masing. Gitu enggak? Pantas aja jalan di tempat gitu kan. Harus ada usaha. Mindsetnya dirubah. Karena kita hidup nih paling berapa tahun lagi sama. Kata Nabi, umur umatku tuh 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari itu ya, Ya, maka jamaah yang berada di masjid ini bersyukur kepada Allah karena Allah berikan hidayah ilmu. Ya, hidayah ilmu. Orang cari hidayah sampai mati nggak dapat jamaah. Kita dikasih hidayah, ya Allah tunjuki, ya kita buang gengsi, ya kita buang sombong, ya Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita, ya untuk menuntut ilmu di malam hari ini. Antum bisa duduk di sini bukan karena hasil usaha antum sendiri, enggak,
Ini atas berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum nggak ditolong Allah, nggak bakal mampu antum duduk di sini. Mendingan di rumah deh ngopi, makan pisang goreng. Ya enggak? Ya, bercanda sama keluarga, ngapain saya ngaji? Tapi karena Allah sayang sama antum, Allah tunjuk tuh, dikasih hidayah. Antum berangkat, antum jangan berangkat, nggak berangkat. Ya udah siap-siap, ada aja godaan, anak rewel, ya enggak? Macam-macamnya. Antum bersyukur dikasih hidayah ilmu itu dipegang erat-erat. Ya. Makanya ini wasiat Al-Imam Abu Ja'far ini kepada para penuntut ilmu, wajib kata beliau untuk menghafal makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Nasihat yang kedua dari Syekh Muhammad Makki Nasr yang mengatakan, "I'lam, ketahuilah anna hadzal bab ya, min ahammi abwabit tajwid." Bab ini termasuk bab tajwid yang terpenting kata beliau. Fayajibu an ya'tani bi itqanihi kullu man arada an yaqra'al Qur'anal Majid. Maka bagi setiap orang yang ingin membaca Al-Qur'anul wajib memperhatikan bab ini, bab makharijul huruf. Ya ini dengan itqan, menyempurnakannya. Bi itqanihi, dengan menyempurnakan bab makharijul huruf. Jadi enggak sembarangan, enggak asal-asalan. Ya. Makanya nanti kalau kita sudah masuk belajar per huruf, ya, kemudian praktek, hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa baper. Baper itu apa? Bawa perasaan. Nanti disalahin baper gitu kan. Selesai udah. Bo, kemudian disebutkan bo. Terus gurunya bilang, salah. Ah sama sana bener. Ya udah belajar aja sama yang sana gitu. Karena setiap guru itu menghukumi beda-beda. Ya. Beda-beda dalam menghukumi. Sesuai dengan kapasitas keilmuan guru tersebut. Jelas ya? Jangan baper ya, nanti kalau udah masuk praktek. Ya. Kayaknya kalau saya disalahin terus Ustaz kayaknya sentimen sama gitu. Enggak ya. Objektif, kalau salah ya salah. Mau gitu atau gimana jemaah? Gitu ya. Jangan baper ya. Jangan sensi. Ntar kalau sensi banyak yang resign dari kajian tajwid. Hana resign dah salah terus. Ada yang mundur teratur, ada yang mundur nggak teratur, ada yang DO, nggak ada yang DO di sini. Ya baik. Kemudian nasihat ya Alamuddin ya Syekh As-Sakhawi berkata dalam manzumahnya, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Ya. Huruf-huruf hijaiyah memiliki timbangan, maka jangan Anda melebihkan dan mengurangi timbangan tersebut. Jadi huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran punya mizan, timbangan, takaran. Jangan antum ketika mengucapkan huruf tersebut jangan melebihin sedikit atau jangan mengurangi sedikit, nanti bisa berubah maknanya. Punya timbangan dia. Contoh seperti huruf H. Ini mesti pas timbangannya. Tempat keluarnya pas, sifatnya pas. Jangan antum lebihin atau jangan juga dikurangi. Kalau dilebihkan, kena umpamanya makhraj huruf kha. Alhamdulillah. Melebihin sedikit. Atau ngurangin. Jadinya huruf ha. Alhamdulillah. Makanya harus pas. Alhamdulillah. Harus pas, punya timbangan. Hati-hati kata Imam As-Sakhawi. Jangan kau lebihkan dan jangan kau menguranginya. Ya. Kebiasaan Ustaz saya dagang suka ngurangin timbangan jadi ke bawah-bawah. Jangan makanya. Nanti jadi wailul lil mutaffifin lagi. Orang yang suka ngurangin timbangan huruf hijaiyah aja dikurang-kurangin sama dia. Diskon Ustaz nggak apa-apa diturun sedikit gitu. Nggak boleh jamaah. Punya timbangan, jangan kau kurangi, jangan kau lebihkan kata Imam As-Sakhawi. Iya. Kemudian pentingnya mempelajari makharijul huruf kata para ulama ya. Ada beberapa poin di sini. Untuk apa saja? Yang pertama, menjaga kitabullah, menjaga Al-Quranul Karim dari pengaruh lahjah atau dialek. Contoh misalkan lahjah mengubah huruf qaf menjadi huruf ghain. Al-Qadar jadi Al-Ghadar. Sebagian jazirah Arab itu memang lahjahnya beda umpamanya. Saudi sama Mesir gitu kan. Qa jadi gha. Jim juga bisa jadi gha.
Iya enggak? Jim bisa jadi gha juga. Nah, ini bisa berubah maknanya. Bisa berubah maknanya. Jadi untuk menjaga kitabullah dari lahjah. Kemudian lahjah dot menjadi dha. Ini sering banyak nih. Ya. Disuruh mengucapkan huruf dot, yang terucap malah dha. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, waladhdha. Harusnya gimana jemaah? Waladhdha. Dha, bukan dha. Ini sering terjadi karena pengaruh lahjah. Kalau mungkin di kita ini ya, contoh di kita ini kan di Jazirah Arab. Kalau di kita ini kebanyak suku kan ya, beraneka ragam suku dan bahasa. Ini juga pengaruh lahjah nih jemaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudara kita yang dari Jawa Tengah ya, yang mungkin agak ngapak, sebagian kecil mungkin mencampur dengan guna, sehingga terucapnya bukan melainkan pengaruh lahjah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sebagian saudara kita yang dari Sumatera, terucapnya ra. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu enggak? Biasanya dari sebagian daerah Sumatera seperti itu ya. Lombok dan sebagainya to-nya juga beda. To seperti itu ya. To karena pengaruh lahjah. Tapi kalau belajar bisa. Belajar bisa. Kemudian lahjah mengganti huruf sa menjadi sin. Sa menjadi sa. Yalbasun menjadi yalbasun. Ini maknanya berubah nih jemaah. Yalbasun, ba'atha, mereka dibangkitkan. Yalbasun, mereka memakai pakaian. Karena salah huruf maka otomatis maknanya berubah. Maka kalau bisa, kalau kita baca Al-Quran, hilangkan lahjah kita, dialek bahasa kita hilangkan. Kalau kita orang Jakarta kan bilang belajar. Tapi kalau daerah Medan bilangnya gimana? Belajar. Itu pengaruh apa kira-kira? Lahjah, dialek. Dipaksain bisa nggak? Jangan belajar dong, belajar bisa nggak kira-kira? Ada orang Medan di sini? Ada Pak? Nggak ada ya. Coba bilang belajar, bisa insya Allah ya. Jadi pengaruh lahjah, tapi bisa dipelajari, bisa dilatih, itu bisa. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat belajar makhorijul huruf, menjaga Al-Quran dari lahan dan tahrif, perubahan makna. Kemudian yang berikutnya mengenal huruf-huruf mutajanis, kemudian mutaqarrib dan juga mutaba'id. Mutajanis itu huruf-huruf yang makhrajnya sama ya, tapi sifatnya berbeda. Mutaqarrib yang makhraj dan sifat atau keduanya saling berdekatan. Mutaba'id yang saling berjauhan satu sama lain. Kemudian mempelajari makhorijul huruf yang berikutnya dan sifat-sifatnya merupakan inti bahasa tajwid, inti bahasan tajwid yang utama bagi setiap qari Al-Quran. Jadi kita belajar bab inti nih sekarang di bab makhorijul huruf. Kemudian sekarang kita pembahasannya jumlah makhorijul huruf. Ada berapa sih jumlah makhorijul huruf? Maka dalam menyikapi jumlah makhorijul huruf, para ulama berbeda pendapat, khilaf. Menjadi 4 pendapat. Yang pertama mengatakan jumlah makhorijul huruf ini ada 29. Yang kedua ada 17 jumlah makhorijul huruf. Yang ketiga ada 16. Dan yang terakhir ada 14 makhraj. Mana pendapat yang dipilih para ulama? Pendapat yang dipilih oleh para ulama yaitu yang berjumlah 17 makhraj. Dan ini adalah pendapatnya Ibnul Jazari dan Al-Khalil bin Ahmad rahimahumullah. Jadi 17 makhraj, pendapat yang terpilih dari 4 pendapat tersebut. Nah sekarang kita lihat macam-macam makhorijul huruf. Makhorijul huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dari al-jauf, dari rongga mulut dan rongga tenggorokan keluar satu makhraj, satu tempat keluar. Jadi ini ada rongga di tenggorokan kita, kemudian di mulut kita pun ada rongga. Itu satu tempat keluar di al-jauf.
Dan secara umum huruf-huruf hijaiyah itu keluar dari al-jauf, ya, dari al-jauf, terutama huruf mad. Hanya ada 2 huruf yang sebelum keluar dari rongga mulut dia harus mampir dulu ke pangkal hidung. Huruf apa jemaah kira-kira? Sebelum keluar, ya, dia mampir dulu ke 2 huruf tersebut, mampir dulu ke pangkal hidung, al-khayshum. Huruf nun dan huruf mim. Selain itu keluar dari rongga mulut. Baik. Kemudian yang kedua al-halq. Al-halq itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Dari tenggorokan keluar 3 makhraj. 3 tempat keluar, yaitu tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Kemudian yang ketiga alisan dari lidah. Dari lidah keluar paling banyak 10 makhraj, 10 tempat keluar. Kemudian yang keempat asyafatan, makhraj yang keempat asyafatan, yaitu kedua bibir. Dari kedua bibir keluar 2 makhraj. Kemudian yang terakhir al-khayshum, pangkal hidung. Dari al-khayshum atau pangkal hidung keluar 1 makhraj. Jadi kalau di total itu ada 17 makhraj. Kesimpulannya, makharijul huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian, secara rinci terbagi menjadi 17 bagian. Jelas ya? Coba. Dari al-jauf tadi keluar berapa makhraj? 1 makhraj. Antum catat tuh di pinggirnya, boleh tambahin. Al-jauf keluar 1 makhraj. Dari al-halq, dari tenggorokan keluar berapa makhraj? 3 makhraj. Antum tambahkan juga di sebelahnya 3 makhraj, tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Kemudian dari alisan, dari lidah keluar berapa makhraj? 10 makhraj. Silakan antum menambahkan 10 makhraj. Dari asyafatan atau kedua bibir keluar berapa makhraj dari sana? 2 makhraj. Kemudian yang terakhir al-khayshum atau pangkal hidung. Dari al-khayshum keluar berapa makhraj? 1. Jadi makharijul huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian, secara rinci terbagi menjadi 17 bagian. Nah, ini mukjizatnya, luar biasa, diatur. Ini terbukti bahwa Al-Quran itu semuanya mukjizat, termasuk huruf-hurufnya dari awal sampai akhir. Gak seperti huruf Latin. Ini kan rinci banget nih. Ada yang keluar dari rongga tenggorokan, rongga mulut, ada yang keluar dari kedua bibir, ya al-jauf, ada yang keluar dari al-khayshum, pangkal hidung, alisan, al-halq. Coba kalau huruf Latin keluarnya dari mana? Huruf C, coba keluar dari mana huruf C? C kemana? Mana Ustaz yang bingung? Ayo coba cek kemana? Semuanya pasti rongga mulut semua gitu. Bahkan ada juga yang rongga hidung semua kalau ngomong gitu kan ya. Ada nggak kalau ngomong pakai rongga hidung semua masuk ke pangkal hidung al-khayshum? Sengau jadi suaranya. Jadi kalau kita mengeja alfabet huruf-huruf alfabet, huruf-huruf Latin A, B, C, D, E, F umpamanya. Kalau masuk pangkal hidung benar atau salah? Misalkan anak eja seperti ini ya. A, B, C, D, E. Benar atau salah? Benar. Kalau A, B, C, D, E. Benar atau salah? Benar. Dua-duanya benar. Nggak ada aturannya cuma. Sekarang huruf hijaiyah. Anak eja seperti ini. A, ba, ta, sa, ja. Itu yang pertama. Yang kedua. A, ba, ta, sa, ja. Yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Kedua kenapa salah? Alasannya kenapa? Masuk ke hidung. Padahal huruf-huruf tersebut bukan huruf-huruf pangkal hidung. Tuh, ada aturan mainnya ya, Mak. Ada aturan mainnya. Atau disebutkan gini. O, bo, to, fo, jo. Benar nggak? Hah? Yakin salah? Ana tanya makhrajnya nih. Benar nggak makhrajnya? Ini kan kita masuk makhraj. Ana sebut seperti ini. O, bo, to, fo, jo. Makhrajnya betul atau salah? Makhrajnya betul apa salah? Betul makhrajnya. Yang salah kira-kira apa? Sifatnya salah jamaah. Salahnya di mana? Karena huruf hamzah, ba, ta, sa, jim itu sifatnya tipis atau tebal?
tipis, tidak boleh ditebalkan. Kalau ditebalkan jadinya seperti itu tuh. O, bo, to, fo, jo. Kalau tipis, a, ba, ta, sa, ja. Oh, ternyata huruf-huruf hijaiyah itu punya sifat. Ya. Yang makhrajnya betul, mampu mengeluarkan dengan benar makhrajnya, belum tentu sifatnya juga benar. Buktinya tadi itu. Antum langsung vonis salah gitu. Padahal makhrajnya benar, sifatnya yang salah. Itu pentingnya makhraj dan sifat. Dia satu paket. Satu paket. Kalau Anda ucapkan seperti ini umpamanya. Tak. Benar atau salah? Ini khilaf para ulama. Saya ulangi ya. Tak. Benar atau salah? Makhrajnya benar apa salah? Benar. Apa yang salah kira-kira? Sifatnya. Kok antum tahu? Emang udah belajar sifat? Bak-tebakan Ustaz gitu. Iya, makhrajnya betul tapi sifatnya salah. Nanti kita belajar sifat. Sifat itu lebih kompleks lagi ya, dibandingkan makhraj. Kalau makhraj itu ibarat rumah. Si fulan rumahnya di mana? Makhrajnya di mana tuh? Oh, rumahnya di sana. Pakai Gmaps deh. Tak. Ketemu, alhamdulillah. Cuman kalau makhraj antum nggak bisa pakai Gmaps ya. Di mana tulis gitu? Nggak bisa. Spotnya tahu, antum sentuhin, selesai udah. Gampang makharijul huruf. Sebenarnya gampang jemaah. Yang penting tahu spotnya. Misalkan huruf ta. Oh, huruf ta ini spotnya nih. Ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas. Udah, antum letakin saja ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Masalahnya tinggal sifatnya, benar apa enggak? Jadi itu kalau diibaratkan makhraj itu dia sebuah rumah, ya enggak? Kita mau ke rumah si fulan, tahu alamatnya, sampai insyaallah kalau tahu alamatnya. Apalagi ada Gmaps. Itu makhraj. Begitu masuk ke rumahnya ada si fulan, ada si fulanah, dia punya anak, berarti punya sifat. Si penghuni tersebut punya sifat. Begitu juga huruf. Punya rumah juga punya sifat-sifat. Orang yang mampu mengucapkan makhraj benar dengan tepat belum tentu sifatnya juga benar. Karena nanti ada sifat tebal, tipis. Kalau kita kan sifatnya apa? Ada yang baik, ada yang jahat, dermawan, pelit, ada yang cerewet, ada yang pendiam. Baik, sudah Isya ya. Sudah Isya. Baik, kita lanjut ba'da Isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali jamaah rahimakumullah pembahasan makharijul huruf. Jadi tadi pada kesimpulan makharijul huruf terbagi secara umum, dibagi oleh para ulama secara umum menjadi 5 bagian dan secara rinci menjadi 17 bagian. Maka mungkin dulu kita pernah belajar sama guru-guru kita. Ya. Sebagian mungkin pernah mendapatkan pelajaran makharijul huruf yang mungkin kurang tepat, di antaranya ketika mengucapkan huruf-huruf yang sifatnya tebal. Sebagiannya mengajarkan dengan menggelembungkan pipi. Ya enggak? Antum kalau mengucapkan huruf shad gimana coba? Ada sebagian sampai menggelembung tuh pipinya. Fo, ya enggak? Kalau dot gimana jemaah antum? Sampai ngelembung pipinya. Bo. Ada yang matanya melotot, bo gitu. Makhraj pipi enggak ada jemaah, cuma 5 secara umum. Mata melotot enggak ada. Kurang tebal, melotot. Jadi hanya 5 saja. Ya, hanya 5 saja. Maka nanti ketika masuk pembahasan, kemudian nanti kita praktek satu persatu dari hamzah sampai ya, tidak terlepas dari 5 ini secara umum. Tidak terlepas dari 5 makhraj ini. Maka tidak ada yang namanya pipi menggelembung. Yang banyak terjadi pipi menggelembung, ya enggak? Atau alis naik. Gitu ya. Bo gitu kan. Itu enggak ada tuh. Tapi biasa itu refleks. Nanti lama-kelama
hilang dia. Iya. Baik. Jadi nanti ekspresinya beda-beda biasanya. Beda-beda. Terutama ketika berlatih huruf-huruf yang sifatnya tebal. Huruf-huruf yang sifatnya tebal. Ini huruf tuh punya sifat jemaah. Ada yang tebal, ada yang dibaca tipis. Kalau huruf Latin nggak ada, alfabet mana ada tebal tipis, nggak ada. A, B, C, D sampai Z sama aja. Tapi kalau huruf hamzah sampai ya itu ada yang dibaca tipis, sifatnya tipis. Ada yang dibaca tebal, sifatnya tebal, isti'la. Nanti biasanya ada sebagian orang makhrajnya bagus, betul, ya, makhrajnya betul. Tapi sifatnya keliru, ada. Makhrajnya betul tapi sifatnya keliru. Nanti ketika kita masuk praktek makhrijul huruf, ya, yang mungkin saya koreksi itu makhrajnya dulu. Kalau sifatnya nanti belakangan ketika masuk bab sifat huruf. Makanya nanti kalau mungkin praktek membaca huruf ba, ada yang ketika dapat giliran baca huruf ba dia baca seperti ini. Bo, misalkan umpamanya. Secara makhraj betul atau salah? Bo, gitu. Betul? Secara apa kira-kira yang keliru? Sifat. Yang betul seperti apa? Coba, yang betul seperti apa? Masya Allah, fasih. Luar biasa. Tipis, ba, ya, bukan bo. Ya. Nanti ketika praktek huruf hamzah umpamanya, ada orang yang membaca o. Betul atau salah? Makhrajnya betul apa salah? Betul makhrajnya. Yang salah apa? Sifatnya keliru. Ya. Makanya kalau baca ta'awudz, itu udah salah tuh. Udah salah. Makanya ada istilah itu muka tebal sama muka tipis. Itu kalau kita setoran depan syekh itu udah kelihatan muka tebal. Ini orang pasti mau ngeluarin huruf tipis tapi disifatin tebal sama dia. Maka langsung khotok, salah gitu ya. Belum kita ngeluarin suara. Kenapa? Karena ekspresi wajahnya dilihat. Kenapa? Karena huruf-huruf hijaiyah yang sifatnya tipis, ya, itu cenderung tersenyum. Cenderung seperti tersenyum walaupun harokatnya fathah. Seperti a, ya. A, senyum. Kita baca Quran bahagia atau apa cemberut ya, bahagia. Ada alhamdulillah sampai cemberut nggak ada. Jadi kalau kita setoran di depan syekh itu udah kelihatan, apalagi orang ajam, ya. Muka tebal atau muka tipis. Kalau muka tebal ekspresinya udah tegang duluan. Oh, khotok. Ya, baru mau mengeluarkan suara sudah salah. Coba antum gimana, stres nggak tuh? Ya, baru mau khotok antum salah. Makanya ada yang belajar Al-Fatihah tuh sampai 6 bulan. Belajar Al-Fatihah terus. Ta'awudznya nggak selesai. Mudah-mudahan nggak depresi. Tapi begitulah belajar jamaah. Kalau pengen sempurna belajar terus. Nah, ketika kita bahas makhraj, walaupun nanti ada yang mensifati salah dalam sifatnya, ana belum koreksi itu. Yang penting makhrajnya betul dulu, gitu kan? Betul dulu. Nanti begitu masuk sifat baru disempurnakan. Jelas ya sampai sini ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah telah menghitung jumlah huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari hamzah sampai ya. Dihitung sama Imam Syafi'i hamzah jumlahnya berapa. Termasuk ayat-ayat yang sudah dinasakh, yang sudah dihapus. Dihitung juga sama Imam Syafi'i rahimahullah. Kira-kira keluar jumlah berapa jemaah? Per huruf dihitung tuh sama Imam Syafi'i rahimahullah. Keluar angka berapa kira-kira setelah dilakukan penelitian sama Imam Syafi'i? Hamzah berapa, ba, ada sekian, ta, terus ditotal semuanya. Keluar angka berapa kira-kira? Gak apa-apa, tebak-tebakan aja, siapa tahu salah. Jumlahnya 1 juta lebih setelah dikumpulkan dari hamzah sampai ya itu 1 juta lebih. Luar biasa. Bayangkan kalau antum khatam Al-Quran setiap bulan sekali aja. Tinggal antum kaliin aja itu. Tapi masa iya sih dihitung-hitung nikmat Allah ya? La tuhsuha, kata Allah. Enggak, kau tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Luar biasa. Tapi enggak sembarangan ketika kita membaca Al-Quran. Perhatikan juga adab-adabnya. Di antaranya apa? Mempelajari makhorijul huruf. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan antum. Tapi kalau konteksnya di luar Al-Quran, berarti nggak masuk dalam pembahasan tajwid. Misalkan antum salam biasanya gimana sama saudara?
Assalamualaikum gitu kan. Padahal kalau kita mengikuti kaidahnya benar seperti gimana? Seperti apa salam yang benar? Assalamualaikum. Kan gitu ya. Assalamualaikum. Prakteknya Assalamualaikum gitu kan. Kumnya panjang, mat arid disukun jadi. Assalamualaikum gitu kan. Padahal nggak ada tuh, nggak ada wawu sukun di sana. Kemudian ada ain yang jarang sekali dibenarkan di sana di salam. Assalamu alaikum atau alaikum? Ain atau hamzah? Prakteknya hamzah. Pantesan aja Rabbil alamin dialotnya. Coba benerin dari sekarang assalamualaikum. Ntar kalau sudah belajar ain ya, antum salam dirubah ya. Salam dirubah, jawab kabar juga dirubah sesuai dengan makhraj yang sudah kita pelajari. Kenapa? Biar kebawa ketika kita tilawah. Kebawa, secara nggak sadar kebawa sama kita. Antum biasanya kalau ditanya kabar gimana? Gimana kabarnya? Langsung hati-hati alhamdulillah. Biasanya mah alhamdulillah gitu. Nanti kalau sudah belajar itu harus benar-benar diperhatikan karena maknanya berubah tuh jemaah. Karena kita ini udah penuntut ilmu, antum menuntut ilmu nih, harus beda sama orang awam. Salamnya juga harus beda. Apalagi udah belajar tajwid. Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullah gitu. Biasa aja kali salamnya gitu kan. Udah kita maklumin aja masih awam, ajak aja yang ngaji biar dia tahu salam yang benar. Baik, jadi pada bab makharijul huruf nanti mungkin ada sebagian orang yang diuji sama Allah. Sebagian orang diuji sama Allah. Sulit kayaknya mengucapkan huruf tersebut. Ada sebagian orang yang dikasih Allah anugerah, dimudahkan. Ya enggak? Nah, ketika itu terjadi pada diri kita nanti dalam proses pembelajaran ini, ya, jangan menyerah. Kok salah terus? Udah latihan padahal nih. Pagi, siang, sore, malam udah latihan. Tapi pas masuk praktek salah. Jangan apa? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Nanti masing-masing orang bakal diuji sama. Dot bagi si fulan mudah. Ya. Padahal belajarnya bareng, baru kenal nih ilmu tajwid. Tapi bagi sahabatnya si fulan ya, yang satu lagi nih sulit. Padahal sama-sama belajar, berarti dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar. Ya. Ada orang diajarin sekali, 2 kali, 3 kali bisa dapat dia. Dapat, alhamdulillah. Ada orang yang sampai seminggu belum dapat juga, sebulan nggak dapat, setahun belajar doang. Ya. Ada. Maka jangan menyerah. Nah, kalau kita sudah belajar makharijul huruf, kemudian ketika sholat baca Al-Fatihah, niatnya pengen mengucapkan huruf yang sudah dipelajari yaitu huruf H misalnya. Niatnya seperti itu. Kita sudah belajar nih di kajian tajwid, sudah belajar, sudah berusaha setiap harinya. Begitu sholat, pengen mengucapkan alhamdulillah, yang keluar nggak taunya ha, gitu kan. Alhamdulillahirabbil, niat pengen mengucapkan ain, sudah berusaha, yang keluar hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Gimana jemaah? Kira-kira gimana jemaah? Salatnya diterima enggak kira-kira? Sah enggak salatnya? Udah belajar nih. Udah belajar maksimal ya, mati-matian lah pokoknya. Belajar di kajian, di majelis, pulang di murojaah lagi diulang. Besoknya diulang-ulang, dia penasaran kok salah-salah terus. Dipakai sholat, ya diuji sama Allah, belum fasih dalam mengucapkan beberapa huruf. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Sah jemaah. Itulah keutamaan belajar. Dan Imam Nawawi rahimahullah menggolongkan pembaca Quran seperti ini, yang dia sudah belajar, berusaha maksimal pokoknya. Bukan Senin Kamis belajarnya, enggak, maksimal. Bukan cuma seminggu sekali di kajian, tapi maksimal. Di rumah dibuka lagi di murojaah lagi pelajari. Maka Imam Nawawi menamakan golongan pembaca Al-Quran seperti ini dengan musi' ma'dzur, dengan nama musi' ma'dzur, pembaca Al-Quran yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih belajar.
Jadi alhamdulillah kita ma'fu anhu, dimaafkan insyaallah, masih belajar. Beda sama orang yang nggak mau belajar, udah salah, nggak mau belajar, jadi imam pula. Gimana tuh? Ada nggak orang seperti itu? Banyak di sini tapi nggak ada. Ini belajar semua, masya Allah, penuntut ilmu tuh, lihat mukanya kelihatan. Penuntut ilmu semua, tapi di sono banyak tuh. Udah yang maju aja, nggak pernah belajar. Akhirnya makmumnya pusing garuk-garuk kepala. Imam modal nekat nih. Salat gue rusak semuanya. Rusak salat jamaah dia. Modal nekat. Kata Nabi SAW, apabila imam tersebut benar, maka pahalanya bagi imam dan makmum. Tapi kalau imam cara memimpin salatnya salah, maka bagi imam dosanya, bagi makmum pahala. Ya. Hati-hati antum kalau ditunjuk jadi imam gitu kan. Tapi biasanya kalau jadi imam sir gimana? Gak usah ditunjuk, aneh maju gitu ya. Salat sir. Tapi kalau salat jahar, waduh nanti dulu deh. Ana lama-lamain deh wudunya gitu. Biar gak disuruh maju. Gitu. Jadi nanti di tengah perjalanan pasti ada kesulitannya. Kalau kemarin kan kita masih pendalaman Iqra, masih santai, belajar ta'awud, belajar basmalah. Nah ini udah mulai tahap serius nih. Tahap serius. Dan di malam ini Ana masih ngasih pengantar makhorijul huruf, belum masuk ke praktek, masih pengantar saja, muqaddimah. Ya biar antum semangat, apa sih tujuan belajar makhraj huruf? Oh ternyata untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran, harus fasih. Kita menuju fasih, Nanti di tengah perjalanan nanti Allah uji itu ya. Maka antum harus sabar, murid harus sabar, gurunya juga harus sabar juga. Tapi yang Ana minta di sini jangan antum belajar pas di kajian aja, jangan ya Mak. Nanti buku dibukanya seminggu sekali, ya enggak? Tapi kayaknya setiap hari nih kalau di sini. Makanya nanti ada ujian lisan. Waduh ujian Ustaz gimana? Nggak masuk kata. Jelas jemaah, kalau ilmu alat ini pasti ada ujian secara lisan, tapi nggak usah khawatir semuanya lulus. Ya enggak? Ujian lisan pasti nanti ketika kita belajar umpamanya belajar hamzah. Nanti semuanya pasti kebagian tuh. Ya, a i u a, ya u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Satu persatu praktek ya. Mau praktek atau enggak? Oh, Masya Allah semangat. Awas nggak datang praktek. Semangat, harus semangat. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi SAW. Ihris, semangat pada apa-apa yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Kita belajar tajwid, manfaat nggak buat dunia akhirat? Oh, Masya Allah, manfaat sekali ya. Asas, pondasi Al-Quranul Karim, asas. Jangan sampai dakwah di mana-mana ketika baca Al-Quran berantakan. Atau nuntut ilmu, ngaji kemana-mana, ngaji kitab inilah, kitab itu, kitab fikih. Coba baca Al-Fatihah, berantakan. Asasnya nggak dipelajarin dulu. Udah belajar yang berat-berat. Bukannya nggak boleh, tapi antum melupain dasarnya. Al-Quran Al-Karim. Para ulama itu sebelum belajar ilmu hadis, ilmu fikih dan yang lainnya, belajar Al-Quran dulu ya Pak. Belajar Al-Quran dulu. Imam Nawawi ya sebelum balik itu khatam Al-Quran. Hafiz dia, beliau hafal 30 juz. Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi ulama-ulama kita dididik sebelum belajar ilmu yang lain, Al-Quran dulu diselesaikan. Kalau kita gimana? Ya udahlah nggak apa-apa, serabutan. Yang penting jangan lupakan belajar Al-Quranul Karim. Untuk belajar tauhid itu penting, fardu ain, ya. Belajar fikih, belajar muamalah bagus. Tapi jangan sampai melupakan Al-Quranul Karim. Ilmu tajwid, dasar pondasi. Malu antum? Malu nggak? Malu, udah ngaji kemana-mana puluhan tahun ya. Lupa sama ilmu Al-Quranul Karim. Sehingga sebagiannya kalau datang waktu sholat, sekarang anak tanya, kalau antum main ke mall, bandara, stasiun, ya, ke tempat fasilitas umum, datang waktu sholat, itu biasanya yang dicari sama masyarakat awam yang jenggotan, ya nggak? Hati-hati loh yang jenggotan. Biasanya dicari tuh, ayo mas jadi imam, ditungguin. Ada yang mau jadi imam nanti dulu tuh, ada yang jenggotan lagi butuh.
lirak-lirik yang lagi wudhu, aduh kok belum mulai-mulai nih. Nggak taunya nungguin dia. Antum yang jenggotan itu punya tanggung jawab moral, mau nggak mau di tempat umum pasti ditunjuk. Pasti ada yang punya pengalaman di sini, ya nggak? Iya kan? Mau nggak mau tuh harus belajar. Kalau nggak malu dong sama jenggot, ya nggak? Malu cuma belajar. Minimal Al-Fatihahnya fasih, udah itu aja dulu. Minimal udah itu dulu. Karena dia rukun dari rukun-rukun sholat. Perkara setelah Al-Fatihah berantakan nggak jadi masalah kata para ulama. Ya, dihitung hanya membaca Al-Fatihah saja dengan catatan itu pun kalau Al-Fatihahnya benar. Udah Al-Fatihah fasih selamat, silakan jadi imam. Baca kulhu nggak jadi masalah. Yang penting Al-Fatihah fasih, selamat udah sholat. Apalagi kemarin lagi panas-panasnya pandemi COVID-19, banyak imam dadakan di rumah-rumah, ya nggak? Yang nggak pernah jadi imam terpaksa jadi imam. Ya, dan kita semua mengalami hal tersebut. Yang nggak biasanya gimana tuh? Waduh, deg-degan nih, ya kan? Baca Al-Fatihah deg-degan. Ina atoina kulhu. Kata anaknya, papa kok hafalannya itu terus gitu. Saya dituntut 30 juz, papa baru sampai Al-Kautsar gitu. Gimana jemaah? Ya. Jadi kita punya tanggung jawab moral. Dan kita yang sudah belajar, kalau kita main ke tempat fasilitas umum, datang waktu sholat, jangan serahkan sama orang awam, jemaah. Karena sholat ini perkara yang besar. Ya. Jangan orang awam yang nggak pernah belajar apa-apa, tiba-tiba dia maju paling depan jadi imam sholat. Wah, ini modal nekat nih, bisa rusak sholat kita. Apalagi sholat jarak. Antum barisan terdepan. Kenapa? Karena telah belajar. Jangan malu. Sekalipun antum salah, antum menuntut ilmu nggak jadi masalah. Sudah berusaha, sudah belajar, sudah kenal ilmu ini. Jangan serahkan perkara besar ini sama orang yang belum pernah belajar. Bahkan kata para ulama, kalau antum dekat rumah antum ada masjid, sholat di situ imamnya Al-Fatihahnya rusak, ya, sampai merubah makna, maka cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain yang imam tersebut Al-Fatihahnya selamat. Minimal nggak ada kesalahan besar. Ya, minimal kesalahan kecil masih sah sholatnya. Cari masjid lain yang imamnya fasih dalam membaca surat Al-Fatihah. Itu sampai segitunya aja. Dan mungkin banyak sebagian saudara kita ya, yang sudah belajar, dia nggak nyaman sholat di masjid rumahnya. Aduh, imamnya ini kapan gantinya, nunggu mati dulu kali ini. Biasanya kan yang tua dulu kan yang sepuh, yang belakangnya muda-muda, ya alim, pelajar sama penuntut ilmu. Sehingga ketika sholat imamnya sudah sepuh, nggak belajar, nggak nyaman sholatnya, ya nggak? Pernah merasakan hal demikian? Pernah. Kenapa Pak? Iya, kata para ulama, cari masjid yang lain atau nasihati lewat DKM. Pak DKM, mohon maaf Pak, tadi saya dengar kok bacaannya berantakan, mungkin Pak DKM bisa dikasih masukan Pak imamnya belajar dulu sementara gitu. Atau kalau mau ke masjid ngaca dulu. Ngaca dulu gitu kan, belajar dulu, karena ini nggak main-main ya. Imam ini perkara berat. Antum mikul beban dosa makmum nanti di sini di pundak ketika jadi imam, bukan gagah-gagahan, enggak. Bahkan sebagian orang tuh nggak mau, orang alim juga nggak mau dia, enggak. Maka kita yang punya ilmu jangan menyembunyikan ilmu. Kalau main ke tempat umum ya, datang waktu sholat kita paling depan nggak apa-apa. Jangan nggak enak, enggak. Kita sudah belajar. Gak usah nunggu silakan enggak, kita langsung maju Pak, silakan Pak, sawu sufufakum langsung. Kecuali memang ada imam rawatibnya, jangan ya. Jangan. Bisa ditarik mendadak antum. Jadi yang Anda minta sebagai penuntut ilmu, belajarnya jangan pas di kajian saja, di majelis ilmu, nanti jalan di tempat gitu kan, jalan di tempat. Dan insya Allah sugestikan kalau kita sulit bisa gitu. Dot susah banget umpamanya, kok susah banget anak ngucapin huruf dot, disalahin terus umpamanya. Susah nih. Jangan. Kalau antum sugestikan susah terus nantinya. Karena Allah mengikuti persangkaan hambanya. Udah, kalau misal sulit, sugestikan mudah, bisa nih anak. Mungkin sekarang nggak bisa, minggu depan sudah fasih.
Ya, minggu depan sudah fasih, latihan terus, minum air zam-zam tuh. Minum air zam-zam kan ada doanya, ya. Al-ma'u zam-zam lima syuriba lahu, ya. Air zam-zam tuh tergantung niat peminumnya. Niat minumnya, antum begitu minum air zam-zam, ya Allah berikanlah saya kefasihan ketika membaca Al-Qur'anul Karim, berdoa sama Allah, minum. Tapi latihan, ya. Minum nggak pernah latihan ya gimana? Ya, fa innaha mubarakah, kata Nabi. Sesungguhnya di air zam-zam itu mubarakah, penuh dengan keberkahan. Makanya antum sedia air zam-zam, biar fasih nggak jadi masalah, doa, niat. Ya Allah, tolong berikan kefasihan kepada lisan saya agar membaca Al-Quran dengan fasih. Doa khusus minum air zam-zam. Hafal nggak? Apa doanya? Allahumma minum kopi terus kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan, bukan thayyiban, asbun, wasi'an, wa rizqan wasi'an, bukan warizqan thayyiban, enggak. Wa rizqan wasi'an, kemudian wa syifaan min kulli da'in. Oh, Masya Allah, tuh doa minum air zam-zam diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan aku karunia ilmu yang bermanfaat. Minum air zam-zam dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau enggak ketika itu nanti. Warizqan wasi'an, dan rizki yang wasi', yang luas. Wa syifaan min kulli da'in, dan obat bagi setiap penyakit. Air zam-zam. Kemudian antum niatkan, ya Allah berikanlah kefasihan, ya Allah saya ingin hafiz 30 juz. Minum. Gak langsung jadi hafiz ya. Usaha dulu hafalin dari juz 30 dari Anas terus, insya Allah bisa. Jadi itu salah satu faktor untuk membantu kesukseskan kita di dalam menuntut ilmu. Apa saja? Ilmu tajwid, kayak bahasa Arab, ilmu tauhid, ilmu fikih. Ya, di antaranya bertabarruk, ngalap berkah dengan meminum air zam-zam. Doa, ya Allah berikanlah aku kefasihan, ya, kepandaian dalam memahami ilmu agama. Jadikanlah aku orang alim. Berikanlah aku kesempatan belajar ke Mekah, ke Madinah. Gak apa-apa, niatkan, minum. Itu salah satu faktor, yaitu air zam-zam. Ngalap berkah, bertabaruk dengan air zam-zam itu masyru', disyariatkan. Jelas ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pengantar makhorijul huruf. Nah, di kesempatan berikutnya kita langsung masuk nih. Dari al-jauf, huruf-huruf al-jauf, terus tenggorokan, kemudian ke lisan, kemudian terus sampai sifat huruf. Baik. Sekarang mungkin kita buka sesi tanya dan jawab. Tafadhol. Ada pertanyaan? Ya. Oke, Mike. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perbedaan dari banyak guru yang mengajarkan ilmu tajwid? Yang kedua, apakah dicukupkan dengan satu guru saja gitu? Misalkan kita belajar dengan Ustaz Fulan, tapi kita cukupkan dengan satu guru aja, atau yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana menyikapi perbedaan dari banyaknya dalam hal mengajar ilmu tajwid tersebut? Demikian, jazakallahu khairan. Ya, bagaimana menyikapi perbedaan terhadap guru-guru kita? Ya, kita belajar sama si ini kok seperti ini, belajar sama guru ini kok seperti ini. Ya. Guru ini lebih longgar, guru ini lebih syadid, lebih ketat umpamanya. Gimana cara menyikapinya? Saya di sini baca ini benar, saya di sini baca ini kok disalahin. Yang perlu kita pahami bahwasanya guru itu bukan malaikat, tentu punya keterbatasan. Itu yang pertama. Punya keterbatasan ilmu. Ya. Dan guru-guru kita bukanlah orang yang maksum.
Ya, terkadang dia benar, terkadang dia salah. Kemudian kalau terjadi kesalahan pada guru-guru kita, maka jangan diadu domba dengan guru-guru kita yang lain. Itu tidak punya adab namanya. Umpamanya, Ustadz, mau tanya Ustadz, ana belajar di sana, dibenerin nih, bener, tapi kok sama antum Ustadz salah, gitu kan? Ini namanya adu domba. Ini harus ada adabnya juga di sini. Kemudian bagaimana caranya? Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah membuat kaidah baku dari qawaid dan dawabit. Guru tersebut ketika menjelaskannya sesuai qawaid, kaidah-kaidah, rumus-rumus dan dawabit, batasan-batasan itu atau tidak. Ya. Kalau qawaidnya benar, kaidah-kaidahnya benar, ya, rujukannya para ulama, kemudian batasan-batasannya juga benar, maka kita ikuti. Ada qawaid dan dawabitnya menyelisihi para ulama, maka kita tinggalkan. Guru-guru kita juga nggak sempurna, banyak kesalahan, maka jangan dicela. Kita doakan guru-guru kita. Mungkin sebagian guru kita, ya namanya manusia, punya keterbatasan, nggak semua buku dibaca. Ya, nggak semua buku dibaca. Kadang sebagian murid lebih pandai dibandingkan gurunya. Buktinya apa? Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau itu dalam ilmu hadis lemah dibandingkan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan kepada muridnya, nggak gengsi jemaah. Itulah ya para ulama kita, nggak gengsi sama muridnya. Kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad, sesungguhnya kau ini lebih alim ilmu hadis dibandingkan aku. Seandainya kau mengetahui satu hadis yang belum aku ketahui, tolong sampaikan kepadaku, wahai Ahmad. Tuh Imam Syafi'i, ya, nggak gengsi. Ya, namanya guru pasti punya keterbatasan. Kadang-kadang murid lebih alim dibandingkan gurunya, itu nggak jadi masalah, Dan banyak terjadi seperti itu di kalangan para ulama. Itu bentuk ketawaduan mereka. Bahkan sebagian ulama-ulama besar duduk di majelis, di kajian murid-muridnya. Ya. Bagaimana pemandangan yang pernah ada ya di Masjid Nabawi Al-Munawwarah, di situ ada halaqah Syekh Asy-Syadzili, beliau salah satu mufti kerajaan Saudi, ya. Ketika mengisi halaqah di Masjid Nabawi, di sampingnya duduk gurunya, ya. Tapi gurunya tidak diketahui kecuali sama orang-orang yang paham saja. Beliau salah satu ahli hadis di kota Madinah, duduk gurunya, nggak gengsi, nggak jadi masalah. Nah, ini salah satu bentuk ketawaduan. Jadi ingat, guru punya keterbatasan. Kalau guru kita salah, maka didoakan, dan mungkin kalau kita bisa kasih masukan, kita kasih masukan. Yang perlu diingat, qawaid dan dawabit sesuai enggak dengan rujukan para ulama, terutama ulama kita yang terdahulu. Kalau enggak sesuai, maka jangan diikuti. Kalau sesuai, ikuti. Dan haruskah kita berguru hanya pada satu guru? Jangan. Ya, nanti kita bisa fanatik buta. Ya, dilarang dalam Islam tuh taklid. Taklid itu fanatik buta terhadap seseorang. Ya, maka ketika kita ngaji, menuntut ilmu agama, jangan fanatik kepada ustadz kita, kiai kita, ya ajengan kita, habaib kita. Jangan fanatik, karena mereka tuh manusia. Bisa salah, bisa benar. Makanya kata Imam Malik ketika berada di samping kubur Nabi, ya, kata Imam Malik rahimahullah, semua perkataan manusia bisa diambil, bisa dibuang, bisa diterima atau bisa ditolak, kecuali perkataan pemilik kubur ini, sambil menunjuk kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi silakan berguru dengan banyak guru, tapi yang perlu diingat, yang dicatat, pertama, carilah guru yang akidahnya itu selamat, lurus, ya, tidak menyimpang. Cari guru yang ahlu sunnah wal jamaah, bukan syiah, ya, dan bukan aliran-aliran yang menyimpang. Cari guru yang akidahnya selamat, yang kalau ditanya aina Allah, di mana Allah, gimana kira-kira? Tanya aina Allah, di mana Allah? Jawabnya gimana? Coba jawab. Di mana Allah?
Di arsy, langit. Mana dalil? Surat Thaha. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman yaitu Allah bersemayam di atas arsy. Jadi Ar-Rahman 'alal arsyistawa, beristiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Apa duduk seperti ini, semayam duduk kayak makhluk itu? Enggak ya, Mak. Istiwa itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ulu. Al-ulu itu apa? Tinggi di atas ketinggiannya. Nah, itu kita cari guru yang seperti itu tuh. Kalau ditanya hakikat iman itu apa? Maka dia menjawab apa kira-kira jawabannya? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan. Itu yang kita cari. Akidahnya lurus. Kemudian yang metode dalam memahami agama Islam ini selamat. Metode atau yang lebih kenal yang kita kenal dengan manhaj. Ya, metode dalam memahami agama. Bukan mengikuti hawa nafsunya, mentafsirkan dengan hawa nafsunya sehingga terjadi bom sana sini, ada bom Bali 1, bom Bali 2. Ya, ada bom di jalan Tamrin bukan di jalan Allah. Bayangin antum, itu bukan jihad tapi jahat. Ya, masa jihad di jalan Tamrin? Jihad itu di jalan Allah. Itu jahat. Itu kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Metodenya salah. Maka metode yang benar memahami agama dengan pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itu guru-guru yang kita cari yang seperti itu. Ya, jadi bukan sembarang guru. Jadi jangan berguru dengan satu orang nanti kita fanatik buta. Fanatik buta itu nggak bagus. Karena guru kita punya kesalahan juga, kadang benar, kadang salah. Jadi seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Iya, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai perbedaan yang kita tahu di tempat umum itu kita nggak tahu ya. Di situ kan ada mazhab yang kalau di Indonesia itu ada mazhab Muhammadiyah juga. Ketika kita di dalam situasi di lingkungan atau tahu-tahu kita menjadi seorang imam dan kita nggak tahu mana yang harus kita pakai. Sementara kita nyamannya di mazhab seperti misalnya atau mazhab di tempat ini misalkan. Dan maksud saya, pertanyaan saya, apa sih solusi dari Ustaz supaya enak kesemuanya seperti itu? Dan ini yang kedua juga, kadang kita kan rebut-rebutan tuh kalau misalnya mau menjadi imam. Sementara kalau ada imam malah berat kan, akhirnya kita yang nggak bisa juga mau nggak mau kan, soalnya nggak ada yang mau. Nah di situ juga kadang ya bacaan juga ada yang suka antara antara si sama si. Ya. Baik. Para ulama kita, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ini satu guru satu ilmu. Untuk hal akidah mereka satu, tidak ada perbedaan, gak ada khilaf di antara mereka untuk masalah akidah. Kalau ditanya di mana Allah, semuanya sepakat menjawab Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas ars, berada di atas ars. Ya, makanya kita kalau berdoa gimana? Fitrah kita kalau berdoa begini tuh, melihatnya ke atas. Ya. Isra Mi'raj, perintah sholat adanya di mana? Diterima sama Nabi, di langit. Makanya dimi'rajkan sampai ke langit ke-7. Yang malaikat Jibril udah gak sanggup ya, menemani Nabi menemui Allah di Sidratul Muntaha. Jadi untuk masalah akidah, 4 imam ini satu, gak ada khilaf, sepakat ya. Iman naik dan turun, Allah di atas langit dan sebagainya. Dalam masalah hukum fikih baru mereka terjadi apa? Perselisihan khilafiyah. Masalah fikih nih terjadi khilafiyah karena ada yang memandang dalil dari sudut pandang ini. Ya, misalkan nih buku ya. Buku ini kan ada berapa sisi umpamanya, atau
gelas, ada beberapa sisi pada gelas. Kemudian ada yang memandang dalil dari sudut pandang depan, sebagian dari sudut pandang samping kanan, samping kiri, belakang, atau atas atau bawah. Maka terjadi khilafiyah di dalam masalah fikih hukum. Nah, ini wajar-wajar saja, nggak jadi masalah. Kata para ulama, untuk orang awam yang tidak bisa meneliti dalil, beristinbat dengan dalil, maka dia boleh menentukan salah satu mazhab untuk orang awam, karena dia nggak bisa nih. Nggak bisa meneliti dalil ini kuat apa enggak dalilnya, sahih atau dhaif. Maka dia boleh memilih salah satu mazhab untuk orang awam dalam masalah fikih. Ada yang nggak punya ilmunya, nggak bisa bahasa Arab dan sebagainya. Tapi yang perlu kita cermati, para imam tersebut, kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa idza shahal hadits fa huwa madhhabi, kata Imam Syafi'i. Apabila hadis tersebut sahih, maka itulah madhabku. Itu perkataan Imam Syafi'i terkenal, jemaah. Fa idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis tersebut sahih, itulah madhabku. Berarti madhabnya Imam Syafi'i apa, jemaah? Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan sebenarnya kita juga nggak perlu bermadhab. Kalau gitu lantas para sahabat madhabnya siapa? Pakai siapa sahabat madhabnya? Syafi'i, Hambali, Maliki, Abu Hanifah? Nggak ada. Nggak ada. Jadi pendapat yang sahih, yang sesuai dengan petunjuk Nabi, itu yang kita ikuti. Wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun untuk orang awam, kata para ulama, boleh mengikuti sebagian mazhab karena mereka nggak bisa meneliti dalil. Jadi kita selaku penuntut ilmu hendaknya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, tidak sibuk dengan mazhab. Kalau Imam Syafi'i itu kalau setelah wudu Syafi'iyah kena perempuan aja, baik istri maupun bukan istri kita, batal atau sah wudu kita? Membatalkan wudu. Tapi pendapat jumhur mayoritas ulama tidak membatalkan wudu kalau tidak disertai dengan syahwat, tidak sampai keluar mani, enggak membatalkan wudu, jemaah. Jadi jangan sampai pindah mazhab, di sini Syafi'i, begitu umroh nanti kalau setiap kesenggol wudu aneh susah nih gitu. Udah pindah mazhab, Hambali di sana gitu ya. Pulang ke Indonesia lagi Syafi'i enggak. Pilih yang paling kuat gitu. Pilih yang paling kuat. Kita mazhabnya satu aja. Mazhab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita ikuti. Ya, itu yang kita ikuti. Karena nanti di akhirat kelak kita tidak akan ditanya kenapa kamu kok enggak ngikutin banyak orang, enggak. Tapi kita akan ditanya sama Allah, kenapa kamu kok nggak ngikutin satu orang? Siapa satu orang tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikuti. Ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dia nggak maksum. Mereka nggak maksum, tapi mereka ulama besar. Ya harus kita hormati. Kalau salah jangan diikuti. Ya, menyelisih dalil Al-Quran Sunnah itu jangan diikuti. Tapi kalau benar kita ikuti yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau sholat, ya nggak ada yang mau maju jadi imam, maka yang sudah pernah menuntut ilmu, terutama ilmu tajwid, dia jadi orang di barisan pertama, jadi imam. Itu punya tanggung jawab moral. Jangan malu. Itu sama saja menyembunyikan ilmu. Hati-hati antum. Berat tanggung jawabnya. Jadi yang belajar, penuntut ilmu, kalau datang waktu sholat, nggak ada yang mau maju, maju. Jangan menyembunyikan ilmu, maju. Jangan serahkan perkara besar ini kepada orang-orang yang nggak pernah belajar. Nanti kita bakal nyesel sendiri. Udah gitu keenakan besoknya dia lagi tuh, besar kepala kan ditunjuk. Lebih baik antum yang sudah belajar maju. Ya, salah-salah sedikit nggak jadi masalah, wajar, masih belajar. Ya. Jadi jangan menyembunyikan ilmu. Yang sudah belajar, anak nasihatkan, jangan menyembunyikan ilmu. Ada di tempat umum waktu sholat, maju paling depan. Ya, maju paling depan. Ingat, punya tanggung jawab moral. Sudah belajar, jangan menyembunyikan ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.